Yang penting modalnya kita atur. Yang penting jumlah lotnya kita atur. Kalaupun rugi, kita sudah diikhlaskan dari awal ruginya. Kenapa? Karena kita sudah siap dengan risikonya. Nah, orang yang kadang nggak mau tuh ikhlas rugi ya. Padahal ikhlas rugi itu adalah salah satu risiko kita berinvestasi saham. Karena kalau nggak mau rugi, jangan di saham, sukuk aja gitu. Itu mungkin, Kak. Iya, iya, luar biasa, luar biasa ya. Pak Tamat ya, Kang ya. FA, Pertama, ya. Fatama ya. FATAM. FATA dan money management. Luar biasa, bisa ditiru nih teman-teman semua. Jadi membeli saham itu tidak gambling ya. Jadi ada landasannya, ada alasannya kenapa kita harus membeli sebuah saham tersebut gitu ya. Jadi nggak asal kita beli seperti beli kucing di dalam karung ya, Mang Amsi ya. Oke, Ya. luar biasa. Nah, selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan yang menarik juga nih Kang ya. Nah, apa sih yang perlu disiapkan sebelum jadi investor saham syariah ya? Jika belum punya dana darurat dan punya hutang nih masalahnya gitu ya, apakah cocok untuk investasi saham syariah menggunakan hutang? Silakan Bang Amsi. Oke, menurut saya utang itu kan sudah berisiko, investasi saham lebih berisiko. Jadi jangan pernah menggadaikan risiko dan dikuadratkan dengan risiko lagi gitu. Jadi kalau bagi saya, kalau masih punya utang, lebih baik akan lebih bijak untuk membayar utang lebih dulu begitu. Kenapa? Karena utang itu kewajiban ya. Utang itu sesuatu yang tidak akan pernah hilang tagihannya gitu. Jadi saya pernah baca dan ini sangat ngeri ya. Alhamdulillah saya udah tidak punya utang, Alhamdulillah. Bang Mar. Atas izin Allah saya nggak punya utang sepeser pun ya, baik ke bank ataupun ke orang gitu. Atau apalagi ke pinjol, saya nggak punya. Jadi gini, saya juga suka mengilustrasikan, kalau teman-teman sudah bisa minjem uang ke pinjol, teman-teman juga bisa investasi di saham. Kenapa? Sama prosedurnya juga kayak gitu, daftarnya juga kayak gitu, ada foto selfie dan yang lainnya. Seperti itu. Jadi mendingan dipakai nginvest daripada dipakai minjem yang Ya. nggak jelas begitu. Nah, kalau ada utang, selesaikan utang dulu, karena utang itu kewajiban. Saya punya satu hadis ya, yang mengatakan bahwa meskipun dia sudah ibadah berpuluh-puluh tahun, kemudian berjihad berkali-kali gitu ya, katakanlah gugur di medan perang sebagai syahid atau mati syahid berapa kali pun, kalau dia masih punya utang, dia tertahan masuk surga katanya. Jadi utang itu berat sekali teman-teman. Makanya yang penting itu sekarang bagaimana kita cara bisa lunas utang. Dan itu gampang, dalam sedetik bisa lunas sebenarnya, kalau teman-teman bisa mengamalkan ilmunya ya. Jadi saya ajarkan juga sore ini cara melunasi utang dalam waktu sekejap gitu. Cara melunasinya gampang, dibayar. Juga. Itu satu ya. Betul kan? Yang Betul, kedua, betul sekali. anggaplah utang itu amanah gitu. Jadi jangan mengatakan saya banyak utang, tapi ya Allah saya punya banyak amanah yang harus saya tunaikan. Tolong bantu saya untuk menunaikan amanah itu. Jadi Iya. mau tuh berusaha untuk melunasi utang ya. Jadi kalau dalam secara teori ekonomi atau teori finansial ya pertama harus siap dana darurat dulu ya. Kemudian misalnya dana asuransi, kemudian juga utang-utang dilunasi dulu. Jadi kalau punya formula itu 5-3-2. Ini formasi Spanyol ketika main bola ya. 5-3-2. Ini 5-3-2 itu 50% untuk kebutuhan, 30% untuk cicilan, tagihan dan utang, 20% buat investasi. Jadi investasi tidak memandang jumlah income kita berapa, tapi kita lihat persentasenya dari income itu disisihkan nggak buat investasi gitu. Nanti kalau utang sudah lunas, seperti saya misalnya utangnya sudah mulai lunas, sudah tidak punya utang, geser yang 30%-nya itu ke investasi dan amal. Seperti itu. Jadi kita tetap kebutuhan tidak pernah beranjak banyak gitu, Kamar. Iya, iya. Menurut saya sih selama kita mau milih hidup sederhana ya tidak ingin flexing gitu, karena nanti juga kalau flexing juga nanti akan ditanya pajaknya dan akan ditanya KPK begitu ya, mendingan santai aja gitu. Santai Nggak aja, banyak flexing duit flexing tapi lah. ya. Nah, lebih baik kita jangan mau kelihatan kaya, tapi jadilah kaya yang sebenarnya. Luar biasa. Begitu. Luar biasa, Karena kalau luar biasa. kelihatan kaya itu capek. Kita apa sedikit-dikit ngikutin penilaian orang lain. Ketika sudah mengikuti pencapaian itu, orang lain sudah di mana lagi. Nah, jadi nggak ada habisnya. Mendingan kita kaya yang sebenarnya. Kaya yang sebenarnya itu ketika teman-teman sudah tidak lagi ragu untuk memberi kepada orang yang membutuhkan. Karena kita toh sudah kaya. Di mana-mana harta kita, di mana-mana duit kita atau kemurahan kita gitu. Kenapa? Karena tadi uangnya ada terus gitu. Nggak pernah habis. Gitu kan. Luar biasa, menginspiratif sekali ya teman-teman semua. Ini ilmu nih teman-teman ya. Teman-teman harus
terapkan juga nih ya, apa, kultum kita ini ya, menjelang Kultum. buka puasa. Benar-benar kultum Kultum tetap saham ya. ya, sharing ilmu ya. Hmm. Dan tadi Iya, iya. terkait hutang ya, akan lebih bijak lagi kita membayar hutangnya terlebih dahulu ya, Mang ya, sebelum Betul, kita betul. berinvestasi. Jangan lupa siapkan dana Hmm. darurat ya, asuransi dulu gitu ya sebelum kita melakukan investasi ya. Karena kalau kita investasi Ya, menggunakan hutang makin berat lagi gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita dikejar deadline ya, kita harus membayar hutang tersebut ya, maka kita harus jual saham tersebut. Iya kalau naik sahamnya. Tapi kalau turun bagaimana, mm-mm. kan begitu ya. Jadi Yap, teman-teman harus lebih aware lagi gitu ya. Terima kasih Mang, luar siap. biasa ya, ke teman-teman semua. Mungkin sebelum kita akhiri, ada closing statement Mang, mungkin dari Mang Amsi untuk kita semua supaya kita bisa lebih mahir lagi nih dalam berinvestasi saham syariah. Silakan Mang. Oke. Eh, saya mungkin sering mengulangi ini ya, Bang Maria. Jadi masa depan pasar modal Indonesia itu ada di pasar modal syariah begitu. Kenapa? Karena secara pertumbuhan kita masih sangat minim ya, sangat kecil lah. Jumlah investor kita baru 118.000 dibanding jumlah penduduk kita 270-an juta. Jadi sebenarnya ini menunggu partisipasi teman-teman semuanya, kontribusi teman-teman semuanya yang akan menjadi investor di masa depan. Kenapa? Karena saya selalu mengatakan uh, apa namanya, jangan terus menjadi pengamat, terus menghujat, atau jangan selalu menjadi pengamat kemudian mendebat apalagi menghujat, tapi sudah saatnya kita menjadi penikmat begitu. Kenapa? Karena tadi ya, kita sudah menjadi the best Islamic capital market gitu. Pasar modal syariah terbaik di dunia 4 tahun berturut-turut ya. Artinya apa? Orang asing saja aware dengan pasar modal syariah kita karena memang menguntungkan. Kalau kita sebagai muslim menenangkan juga. Jadi lebih baik kita gunakan wasilah atau sarana pasar modal syariah ini untuk lebih meningkatkan aset kita di masa depan. Mungkin itu. Luar biasa, luar biasa. Jangan selalu menjadi pengamat, jadi penghujat. Sudah saatnya kita menjadi penikmat. Luar biasa sekali, Bang Amsi. Oke, terima kasih, Bang Amsi. Dan terakhir adalah hak. Hak itu halal. Buat apa kita investasi tapi tidak halal? Karena aklul haram yuharikul a'do idal ma'asi. Begitu dalam satu hadis. Memakan barang haram itu akan menggerakkan anggota tubuh untuk berbuat maksiat. Silahkan sekarang lihat fenomena yang ada di Indonesia. Saya sebenarnya ditegur oleh guru spiritual saya. Kenapa di Quran itu harus makan itu harus halal dan thayyib. Al-Baqarah 168. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halal dan thayyib. Halal duluan, thayyib belakangan. Tapi dua-duanya itu sama. Dua-duanya ada. Kenapa? Halal itu lebih ke spiritualitas dan thayyib itu lebih ke fisik. Jadi kalau ingin punya anak yang kuat fisiknya, yang sehat jasmani, sehat rohaninya, berilah asupan halal dan thayyib. Bukan hanya halal tapi juga harus thayyib. Ikan asin halal tapi kurang thayyib. Daging ayam itu thayyib tapi hasil maling juga nggak halal. Dua-duanya harus ada, halal dan thayyib. Itu asupan nutrisi yang kita yang sudah punya keluarga ya, nanti juga yang sudah akan berkeluarga misalnya, apa yang kita berikan sebagai bahan konsumsi itu yang akan membuat tenaga dan spirit dalam tubuh mereka. Jadi termasuk dalam investasi kita tidak boleh mengesampingkan kehalalan, karena halal itu yang membuat kita nyaman dan tenang dalam melakukan aktivitas lain.